Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutisna. Saya dari jurusan PGMI kelas 5B dengan NIM 2110520 anak. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS tentang matematika dengan judul materi gabungan dari beberapa bangun ruang. Nah, jadi anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa dulu. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Oke, sudah ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang gabungan dari beberapa bangun ruang. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke. Nah, untuk lebih Ibu akan menjelaskan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas dari permukaannya. Nah, gabungan dari beberapa bangun ruang merujuk pada proses atau hasil penggabungan beberapa bangun ruang menjadi kesatuan yang lebih besar. Nah, jadi anak-anak, gabungan dari beberapa bangun ruang itu yaitu gabungan dari suatu yang lebih besar. Nah, bangunan ruang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, disebut sebagai bangun ruang gabungan atau komposit. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai gabungan dari beberapa bangun ruang, apakah anak-anak sudah jelas? Sudah mengerti? Oke, sudah mengerti ya. Oke, kita lanjut. Penggabungan bangun ruang dapat dilakukan dengan cara menetapkan atau menggabungkan beberapa bangun ruang bersama-sama. Gabungan dari beberapa bangun ruang anak-anak dapat memiliki sifat khususnya seperti permukaan gabungan. Yang pertama yaitu volume gabungan, tumpang tindih atau ketergantungan pada sifat-sifat individu dari masing-masing bangun ruang menyusunnya. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, sudah jelas ya. Ya, kita sambung materinya. Nah, di sini materi tentang gabungan luas permukaan bangun ruang. Nah, dalam bangun ruang, benda ini merupakan gabungan dari bentuk bangun ruang kerucut dan setengah dari bola. Nah, coba anak-anak perhatikan yang Ibu tampilkan dalam bentuk PPT, yaitu ada yang tahu gambar ini. Nah, ini gambarnya gambar es krim. Dia berbentuk kerucut. Nah, di sini Ibu akan membuat bangunan berbentuk kerucut. Nah, perhatikan ya anak-anak. Kita lipat begini. Oke. Kita akan melipatnya ya, supaya dia terbentuk kerucut. Nah, karena Ibu tidak membawa gunting, jadi begini bentuk kerucutnya. Ya, ini contoh bangun yang berbentuk kerucut. Nah, perhatikan gambar berikut ya dalam bentuk PPT anak-anak. Di sini ada gambar ini kerucut.
Dan ini ada yang tahu, ini penutup dari bangunan kerucut setengah bola. Nah, di sini Ibu mengambil gambar yang setengah bola. Ada yang tahu bola? Oke, ada sudah tahu semua ya tentang bola-bola. Nah, jika kita ingin membungkus benda ini, berapakah luas permukaan yang kita butuhkan? Bagaimana menentukan luas permukaannya? Nah, simak penjelasan dari Ibu. Nah, ekstrim terjadi atas dua bangun ruang yang digabungkan menjadi satu bagian es krim berbentuk setengah. Nah, dari gambar ini kerucut dan ini setengah bola. Dia menggambarkan tentang es krim. Nah, setengah bola, sedangkan coneknya berbentuk kerucut. Nah, ini kerucut ya. Perhatikan gambar dalam bentuk PPT Ibu. Nah, ini Ibu mengambil gambar kerucut. Nah, itu berarti luas permukaan es krim tersebut adalah luas kerucut tanpa bagian alas. Nah, ini bagian alas. Nah, di sini masih ada tanda tanya ya. Kita belum mengetahui. Kita akan mencari alas dari bangunan kerucut ini. Nah, terus hanya selimutnya saja ditambahkan dengan setengah bagian dari bola jika diameter alas kerucut atau diameter bola 7 cm. Nah, di sini 7 cm ya. Dari bolanya 7 cm. Nah, sedangkan tinggi selimut atau garis pelukis kerucut adalah 15 cm. Nah, jadi kita akan menghitung jadi anak-anak kita akan menghitung berapakah luas permukaannya. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini ada kerucut dengan setengah bola. Luas selimut yaitu NR sama dengan 27. Kita garis 7-nya kita coret. Nah, 7 itu kita pindah dari atas ya anak-anak. Nah, kita kalikan karena ini kan mencari nilai dari alasnya, jadi kita kalikan. Nah, kita kalikan 2. Jadi kali 15. 2/2 kali 15 sama dengan 11 kali 15 sama dengan 165. Nah, dari mana 165 itu anak-anak? Dari 11 kali 15. Nah, di sini Ibu akan menghitung setengah bola, yaitu lebar dari setengah bola. Nah, sama dengan 1/2 kali 4 X R2. 2 dipindahkan di sini anak-anak. Terus kita kali 22/7 kali 7/2 kali 7/2. Kita coret 2 dengan 772. Nah, jadi kita turunkan lagi 2/2 kali 7 sama dengan 11 kali 7 sama dengan 77. Nah, jadi luas sama dengan 165 cm tambah 77 cm per kubik sama dengan 242 cm per kubik. Nah, jadi hasil dari alas tadi kita mencarinya yaitu luasnya itu sama dengan 242 cm anak-anak. Ada yang sudah jelas? Ada yang mau ingin ditanyakan? Oke,
Sudah jelas semua ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan hasil dari pekerjaan kita, yaitu untuk mengetahui luas permukaan es krim, kita harus mengetahui luas permukaan selimut kerucut dan luas permukaan setengah dari bola tersebut. Jadi luas permukaan es krim adalah jumlah dari luas permukaan selimut kerucut dan luas setengah bola. Oke. Jadi sudah paham ya penjelasan Ibu tadi. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan, karena adik-adik sudah paham dengan apa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Di sini Ibu akan memberikan kepada anak-anak tugas, yaitu cuma satu soal. Dengan soalnya, 2 bangun ruang berikut jika diimpitkan sisanya dapat saling menutupi adalah. Jadi di sini Ibu cara pengerjaannya yaitu cuma pilihan ganda. Jadi pilihlah jawaban yang benar yang menurut anak-anak, terus kita silang. Oke. Sudah jelas? Sudah jelas ya anak-anak? Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan apa sih luas permukaan bangun dari bangunan. Nah, kesimpulannya yaitu anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang sudah paham tentang materi tadi anak-anak? Oke, sudah paham semua ya. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan yaitu luas permukaan bangun gabungan adalah dengan menjumlahkan sisi dan alas kedua bangunan. Bangun ruang gabungan adalah bangun ruang yang terdiri atas beberapa bangun ruang yang direkatkan pada salah satu sisinya. Nah, jadi anak-anak, gabungan dari beberapa gabungannya itu yaitu merujuk pada suatu proses hasil penggabungan atau menggabungkan beberapa bangun ruang menjadi satuan kesatuan yang lebih besar. Jadi kalau ada soal yang tentang gabung dari beberapa bangun ruang, yaitu kuncinya hanya ini, menjadi satuan kesatuan yang lebih besar. Nah, jadi itu bangun ruang yaitu merujuk pada kesatuan yang lebih besar. Nah, sehingga merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang disebut dengan ini anak-anak komposit. Disebut dengan komposit. Oke, jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan anak-anak sebelum pulang, alangkah baiknya anak-anak sebelum pulang membaca doa dulu. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Oke, nah, jadi sampai sini dulu penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Saya Ibu undur diri. Kalau ada kata-kata yang tidak jelas, mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.